got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Konnichiwa, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Glenn Alinski Nathanael. Hari ini kita bakal bahas materi yang katanya sering bikin mahasiswa teknik overthinking pas ujian. Yap, statistika dan probabilitas. Tapi tenang aja, hari ini aku bakal buktiin kalau materi ini tuh aslinya seru banget. Apalagi kalau kita pakai gaya asyik buat bedah data energi. Penasaran? Let's go! Nah, sebelum kita mulai bedah angka-angkanya, aku mau kasih tahu rules penting di video ini. Video ini bukan cuma aku yang ngoceh ya, tapi kita belajar bareng. Kalau di tengah jalan kalian ngerasa, kayaknya cara hitung kakaknya salah deh, atau kalian punya cara yang lebih cepat, langsung gas sanggah di kolom komentar. Aku tunggu pokoknya. Oke, ayo diskusi. Mungkin kalian banyak yang mikir ya, anak energi ngapain sih belajar statistika? Terus apa sih hubungan antara statistika dan energi? Wah, kepake banget guys. Jadi, yang pertama itu adalah buat prediksi kecepatan angin. Yang kedua itu buat ngikutin efisiensi panel surya pakai regresi linear. Dan yang ketiga itu buat jaga kualitas daya atau tegangan listrik PLN tetap stabil pakai uji hipotesis. Semuanya itu butuh data ya teman-teman, bukan tebak-tebakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke latihannya, yaitu studi kasus yang akan kita bahas hari ini. Biar kebayang, coba kalian bayangin lagi jalan-jalan ke PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Kincir anginnya gede-gede banget kan, kayak yang ada di gambar di samping ini. Sebagai anak teknik, kita tahu kalau angin itu sifatnya fluktuatif. Kadang kencang, kadang pelan, padahal kincir angin itu butuh angin yang pas biar bisa ngasilin listrik. Disinilah statistika itu masuk. Anggaplah kita dapat laporan data lapangan bahwa rata-rata kecepatan angin harian di sana atau MIU-nya itu 8 meter per second dengan standar deviasinya atau sigmanya adalah 1,5 meter per second. Nah, dari spesifikasi pabrik, turbin angin ini punya cut-in speed di mana cuma mau kerja optimal atau anginnya di atas 6,5 meter per second. Pertanyaannya, berapa persen peluang turbin ini bisa beroperasi optimal hari ini? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini teman-teman, kita perlu pakai pola distribusi normal. Kenapa sih pakai distribusi normal buat nyelesain ini? Singkatnya, data alam kayak kecepatan angin itu kalau dikumpulin dalam waktu lama, bentuknya bakal menyerupai kurva lonceng alias Bell's curve. Mayoritas angin bakal ngumpul di setiap angka rata-ratanya, yaitu di soal ini 8 meter per second. Dan makin sedikit peluangnya di kecepatan yang ekstrim. Nah, buat nyari peluangnya, kita harus cari nilai standar yang namanya Z-score. Rumusnya gampang banget, yaitu Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Nilai X itu target kita yaitu 6,5, sedangkan mu-nya itu adalah rata-ratanya yaitu 8, dan sigma itu adalah penyimpangannya yaitu 1,5. Z ini bakal ngasih tahu seberapa jauh jarak target kita dari nilai rata-rata. Sekarang masukin angkanya. Bentar, pause dulu deh videonya. Coba kalian hitung cepat berapa nilai Z-nya. Tulis di kolom komentar sekarang ya, aku hitung. 3, 2, 1. Udah? Oke, kita hitung bareng ya. Oke, kita substitusikan dulu nilai dari ini semua ke dalam rumusnya. Tadi kita ketahui bahwa X-nya itu adalah 6,5. Dan mu-nya itu adalah 8. Dan sigmanya atau penyimpangannya itu sebesar 1,5. Oke, 6,5 dikurang 8, ada yang tahu hasilnya berapa? Ya, benar banget, minus 1,5. Dibagi dengan 1,5. Hasilnya adalah
Berapa? Ada yang tahu nggak? Hasilnya berapa? Ya, bener banget. Minus 1,0. Nah, karena nilai dari Z-nya ini adalah negatif, teman-teman, berarti batas dari 6,5 ini adalah di sebelah kiri nilai rata-rata. Oke, kita udah punya Z sama dengan minus 1,0. Sekarang kita intip tabel distribusi Z. Aku udah sediain di sini tabel distribusi, teman-teman. Kalau kita lihat tabel untuk Z sama dengan minus 1,0, luas area di sebelah kirinya itu adalah 0,1587. Tapi awas kegocek ya. Angka 0,1587 itu peluang angin di bawah 6,5 meter per second. Padahal yang kita cari itu adalah peluang di atas 6,5. Terus gimana ngitung area kanannya, Kak? Gampang banget. Karena total probabilitas itu selalu 1, kita tinggal kurangin aja. Jadi peluangnya itu adalah 1 dikurang 0,1587. Nah, hasilnya adalah 0,8413. Kalau kita konversikan ke dalam persen, berarti tinggal dikalikan 100%. Nah, kita coret nolnya 2, berarti komanya mundur 2 ke belakang. Jadi hasilnya adalah 84,13%. Nah, kira-kira ada nggak nih yang benar jawabannya? 84,13%. Nah, berarti ada peluang sebesar 84,13% turbin di PLTB Sidrap beroperasi optimal hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hari ini aman, listrik buat masyarakat Sulawesi tersuplai dengan baik. Nah, gimana teman-teman? Seru kan pembahasannya? Nah, sebelum aku tutup, aku tuh punya challenge buat kalian. Coba bayangin kalau besok ternyata angin itu lagi kurang bagus. Terus rata-ratanya turun jadi cuma 7 meter per second. Menurut kalian, peluang operasional optimalnya bakal makin naik atau makin anjlok? Terus alasannya kenapa? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Aku bakalan kasih like buat jawaban yang paling logis. Nah, teman-teman, buat kalian mungkin yang punya cara hitung yang lebih cepat atau ada yang mau nyanggah cara aku berhitung, langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku bakalan kasih love dan jawab komentar kalian satu-satu. Kita diskusi akademik secara terbuka. Terima kasih yang udah nonton videoku. Jangan lupa di-share ke teman-teman seperjuangan. Semangat ngerjain tugas statistika. Sampai jumpa. Bye-bye.